punya budget 1 miliar, kamu pilih rumah di mana dan tinggal di mana nih? Ya berhubung saya belum punya nih 21M-nya, tapi sah saja dong ya kalau misalnya saya kali ini mau ngajak kalian untuk lihat-lihat rumah properti idaman seharga 1 miliar rupiah saja. Ya kalau misalnya kata anak zaman sekarang sih manifesting aja dulu kan ya. Jadi di seri Property Points CNBC Indonesia kali ini saya akan mengajak kalian semua untuk melihat-lihat membandingkan rumah 1M ini kayak gimana sih. Let's go! Kalau dulu ya pas saya kecil, rumah 1 miliar itu kira-kira bentukannya kalau saya di pikiran saya gitu Pak pikir saya, udah kayak gedongan banget kayak rumah Pak di sinetron, terus bisa main bola di dalamnya, bisa punya kolam renang sendiri dan lain-lain gitu ya. Nah tapi saya penasaran sekarang pemirsa, kalau rumah 1M-an gitu ya, terutama di daerah Jabodetabek ini, kira-kira bentuk rumahnya dan fasilitasnya dapetnya yang kayak gimana ya? Nah untuk menjawab rasa penasaran saya sekarang, saya akan langsung bertemu aja dengan ahlinya. Yuk ikutin saya pemirsa. Nah, sekarang saya udah barengan sama ahlinya. Dengan Mas... Halo. Halo, dengan Mas Tito. Saya Tito ya. Tito, siap Mas Tito. Mas Tito, ini rumahannya di Bintaro, Tangerang Selatan ya? Cuacanya cukup terik ya Mas ya? Ya lumayan. Okay, lumayan kalau di Tangerang agak panas begini. Agak panas sih. Cuman dari akses tadi lumayan, saya masuk ke sini nggak terlalu susah sih Mas ya, terutama naik mobil gitu, Betul, karena langsung keluar tol ya Mas ya. Betul. Mas, saya penasaran nih Mas, mau lihat-lihat boleh gak? Boleh. Karena nih ya, Mas, kalau pas di pikiran saya tuh masih kecil tuh rumah 1M-an tuh dapetnya gedongan banget Mas. Tapi ini, wah tapi lucu sih Mas rumahnya. Kalau lihat dari masuk rumah emang lucu sih, tapi saya penasaran dalamnya, boleh lihat Mas? Boleh, kita masuk bareng-bareng aja ya. Oke, ayo pemirsa, kita lihat. Selain. Wah, udah smart home ya Mas. Ini dari gagang itu udah smart lock ya? Betul, jadi kita di rumah ini semuanya smart home. Mulai dari smart lock, jadi handle-nya kita smart home, terus lampunya dari saklarnya kita juga smart home, terus stop kontaknya juga kita smart home, jadi bisa pakai HP juga, TV, AC, semuanya kita bisa operasikan lewat HP. CCTV pos satpam juga kita bisa operasikan lewat HP semua. Oh, jadi full smart home. Ke-connect semua ke semua. aplikasi gitu ya? Betul, ya? di satu aplikasi. Jadi lewat HP semuanya aman. Setrikanya ketinggalan masih nyala, kita matikan lewat HP juga bisa. Oh, ini dia Mas yang biasanya saya agak was-was gitu ya. Betul. Udah setengah jalan mau ke lokasi nih, ternyata kayak, aduh setrikaan udah dicabut belum ya? Betul. Bisa itu dikendaliin dari HP aja. Wow, keren banget Mas. Oke. Mas, tapi ini desain rumahnya unik banget sih. Tadi saya lihat beberapa rumah pas masuk dari klasternya ini. Ini kalau boleh tahu konsep atau desainnya rumahnya itu modelnya seperti apa ya Mas? Jadi ide pertama kita sebenarnya memang di Scandinavian design ya. Jadi memang trennya pada saat sekarang memang seperti itu. Pada awalnya kan dulu atap tuh selalu menjulur ke depan. Nah kita coba bentuk menjulur ke samping. Jadi miringnya ke samping. Dan di depannya jadi kita bisa main-mainin lebih banyak tuh. Fasadnya kita bisa bentuk-bentuk sesuka kita. Kalau atapnya ke samping. Tapi ini Mas, kalau misalnya ngobrolin, ini kan atap tadi ya, kita ngomongin yang atap gitu. Nah untuk desain rumahnya sendiri ini masuk gak sih Mas untuk cuaca Indonesia ini, apakah sudah diatur juga seperti itu? Nah, justru keunggulan kita saya rasa sih justru di bagian bagaimana kita mengakomodasi iklim di Indonesia. Jadi kalau bisa dilihat ini pintunya bukaannya besar banget, terus di tengah juga ada taman di dalam ya, dan di atasnya juga ada bukaan ke atas tuh. Jadi bukaannya di mana-mana. Ini juga lobster kita sengaja bikin supaya ada hawa masuk. Jadi supaya ada pertukaran udara yang masif dan cahaya masuk di mana-mana. Harapannya adalah penggunaan listriknya semakin sedikit. Jadi kita nggak perlu pakai AC lagi nih kalau nongkrong di lantai 1 seperti itu. Iya, memang sirkulasinya bagus sekali Mas ya. Di sini banyak sekali lahan-lahan terbuka juga dibuka. Di sini juga terbuka ya Mas ya. Betul. Dan di atas juga, wah ini keren banget ya Mas. Betul. Oke. Nah, Mas kalau untuk menurut Mas sendiri, Mas, boleh kita sambil lihat sebelah sini, Mas? Oke. Kalau menurut Mas gitu ya, gimana tanggapan Mas dengan kebutuhan properti rumah tinggal ini di Tangerang gitu, mengingat di ibu kota nih lahan kan terbatas sekali begitu Mas? Nah, jadi memang pasar kita kebanyakan dan yang udah beli di kita selama ini adalah memang orang-orang yang tinggalnya di
atau kerjanya di Jakarta, terutama di bagian Jakarta Tengah dan Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan, yang kerja di Tamrin, Kuningan, terus di area Pondok Indah, Simatupang, karena mereka kan butuh akses ke sana. Nah, kita punya akses itu. Kita 1 kilo dari kami ada jalan tol, pintu tol Pondok Aren, ada stasiun kereta api Jurong Mangung, terus 3 kilo dari kami juga ada MRT Lebak Bulus, jadi memudahkan akses mereka ke sana. Makanya justru kita memang penyangganya Jakarta. Orang-orang yang nggak mampu mungkin beli di Jakarta, belinya memang di daerah Tangerang Selatan sini. Iya, karena memang di Jakarta ini properti mahal sekali Mas ya. Mahal banget. Terutama selatan mungkin karena saya tinggal di selatan gitu ya. Terus lihat rumah-rumah tuh Mungkin semuanya pinginnya di Pondok Indah gitu. 1 M tuh udah Betul. semini itu Mas, kayak rumah Lego gitu mungkin. Betul. Oke. Dan untuk okupansi di klaster ini sendiri bagaimana Mas? Apakah dari awal announce gitu ya sudah langsung banyak yang book atau mungkin udah sold semua begitu, gimana Mas? Nah, kita mulai launching perumahan ini itu di tahun 2022 awal. Nah, sekarang sih keterisiannya udah separuhnya lagi sedang kita jual, itu kira-kira 80% udah terjual, jadi sisa 20% lagi yang belum kita jual. Gitu. 20% lagi ya? 20% yang belum terjual. Oke. Tapi di sini ada berapa unit Mas? Di sini ada 30. 30? Betul. Yang sudah terbangun mungkin Mas? Yang terbangun 15-an. 15-an, Betul. masih sisa setengah Mas ya? Masih sisa setengah. Oke. Sisa setengah lagi. Mas, boleh kita sambil Boleh, lihat-lihat ke atas mungkin yuk? Karena ini ada berapa lantai Mas? Ini ada 3. Oke, 3 lantai. Kita naik ke lantai 2 ya, Mas. Boleh Mas. Ini total 3 lantai ya Mas ya? Iya, kita 3 lantai. Di lantai 2 ada 3 kamar, jadi 2 kamar anak. Memang ukurannya compact ya, cuman kita siasati dengan plafon yang tinggi sehingga ya udaranya nggak sumpek lah. Jadi Iya. kita suasanakan dengan plafon yang tinggi sehingga pemandangannya juga nggak terlalu. Buat kamar anak ya? Betul, Ini juga kamar anak Mas ya? betul. Ini kamar anak. Ini juga plafonnya malah lebih tinggi lagi plafonnya. Iya. Gitu. Kalau plafon tinggi tuh cenderung lebih adem ya Mas? Lebih adem, jadi emang sengaja kita tinggikan karena supaya lebih adem, karena kita tahu ukurannya agak compact. Kalau di sini nih, Selanjutnya kita ke kamar utama untuk master room ya? master bedroom ya. Ini master bedroom punya kamar mandi sendiri. Nah, itu juga salah satu yang saya pikir keunggulan yang kita punya ya, karena beberapa tempat kan master bedroomnya tidak punya kamar mandi Kamar sendiri. mandi sendiri ya? Di sini Iya. kita siapin juga. Ini luas ya Mas ya, lumayan ya? Lumayan. Juga salah satu yang saya sebut tadi ya terkait sirkulasi udara, kita selama ini toilet kadang-kadang itu kan toilet jadi tempat yang pojok gelap Iya, gitu pojok kan. gelap, lembab gitu Nah, ya? kita setting supaya toiletnya itu selalu punya sirkulasi udara yang bagus dan terangnya Terang ya? lumayan. Jadi Iya. bisa dilihat kita terang semua. Tapi aman, ini nggak tembus ya Mas ya? Oh enggak, ini kaca es nih. Jadi dari luar nggak kelihatan. Oke. Ini juga ada meja rias mungkin Meja ya? rias, Meja rias. buat perempuannya. Buat perempuan. Ada lemari yang banyak juga nih ininya. Jadi kita fullin sampai plafon supaya keterisiannya banyak. Oke. Di lantai 3 mungkin Mas? Di lantai 3 nanti kita punya kamar ART dan kamar mandi ART dan ruang jemur juga. Oke, boleh? Kita naik Cek ke sana. atas. Silakan, ini lantai 3-nya Mbak Sherly. Nah, ini dia pemirsa lantai 3 ya. Betul. Ini apa nih Mas? Jadi Ada di apa lantai nih? 3 kita punya kamar ART sekaligus juga kamar mandi ART-nya sendiri juga. Jadi semua kegiatan ART tidak mengganggu ruangan utama. Tapi kalau yang nggak mau punya RT gitu Mas ya, bisa jadi gudang ya? Bisa jadi gudang juga, bisa jadi gudang. Ini tempat nyucinya kan bisa di sini mesin cuci. Mesin cucinya. Iya deh, bisa langsung. Ini langsung balkon jadi Ini bisa. balkon, betul. bisa Bisa buat jemur di cucian, sini. atau kalau mau lebih fancy lagi ya bisa barbekyuan bareng teman-teman. Kita konsepnya emang rooftop supaya bisa barbekyuan ceritanya. Iya. Ini kalau mau punya tanaman juga kayaknya enak Mas ya. Enak, bisa buat berkebun ya. Kalau zaman dulu pandemi kan macam-macam Karena sekarang air dan juga lain-lain. gampang, ini bisa langsung selang ke sini Mas. Gitu.
Wah, berarti ada 3 lantai. Ada 3 lantai. Ada 3 kamar. Empat, Empat 3 ya? lantai, 4 kamar, 4 kamar. dan 4 kamar mandi. 4 kamar mandi. Betul. Kamar mandinya banyak banget Mas ya? Jadi ya tadi bawah 1, 2 kamar utamanya punya sendiri, kamar anaknya ada sendiri, ART juga punya sendiri. Ya, biar privasinya masing-masing punya. Oke, Mas coba kita lihat di daerah sini. Ini tadi saya lihat nih lagi banyak yang dibangun nih Mas ya? Iya, betul. Ini fasilitas ya Mas ya? Iya, yang paling belakang itu fasilitas yang udah terbangun itu yang saya rasa desainnya cukup lumayan ya, bagus. Nah, itu fasilitas yang akan dipunyai oleh klaster ini. Jadi dia akan ada gym center di atas itu. Wah, ada sebelah gymnya kanan. nih, Mas. Ada gymnya. Nanti kita siapin gymnya buat warga di sini. Terus sebelah kirinya itu ada mini library buat playgroundnya anak-anak yang indoor ya. Jadi nanti kita siapin perosotan mini lah dan buku-buku anak gitu. Jadi buat anak-anak bermain. Terus sebelah sana juga ada, kalau itu outdoor playground, jadi tadi ada indoor, ada outdoor playground. Nanti kita juga siapin 3-on-3 basket, ada tribunnya juga. Dan yang mungkin agak sophisticated yang sebelah situ itu ada kolam renang. Jadi lumayan nih, 30 unit sudah punya kolam renang. Wah, ini luar biasa, baru pertama kali sih Mas kayak lihat klaster ada library-nya mungkin ya. Iya. Kalau misalnya gym atau pool udah biasa lah. Iya, Ada betul. library, Betul. playground ada 2 ya? Betul. Oke. Ini kira-kira selesai dalam waktu kapan Mas? Kita target sebenarnya pembangunan sampai akhir tahun kita udah jadi, dan kebetulan kan tadi ya sisa 20% yang terjual, target kita dalam 2 bulan ini udah terjual semua, sehingga harusnya akhir tahun ini udah rapi semua. Menarik sih Mas. Oke, Mas terima kasih banyak ya Baik, udah ngajak saya sama-sama, berkeliling Mas Eli. Terima kasih di unit sudah datang. ini, di klaster ini, dan juga tadi udah jelasin sedikit ya, karena ini 30 unit aja. Tapi ini ya Mas ya, kayaknya fasilitasnya udah lengkap gitu ya. Lumayan. Lumayan lengkap lah ya, lumayan lengkap. Mas Tito, Terima terima kasih. kasih banyak Ya. waktunya untuk CNBC Terima kasih, Mas Eli. Indonesia. Terima kasih. Oke Mas, sambil turun ke bawah mungkin Boleh. ya. Oke. Nah, pemirsa, setelah saya lihat-lihat ya bersama tadi Mas Tito dan juga saya simpulin, memang rumah 1M itu tidak seperti yang saya pas kecil bayangkan gitu ya. Ada kolam renang pribadinya, lalu juga ada kayak bisa main sepak bola di dalam gitu. Kayak nggak mungkin banget pemirsa. Jadi rumah seharga 1M tuh ya bentuknya seperti ini gitu ya. Bisa dilihat ya seperti ini. Ya memang tidak terlalu besar, tapi mungkin cocok untuk keluarga yang baru atau keluarga hangat pemirsa begitu ya. Nah, untuk dari fasilitas sendiri ini pemirsa ya, kalau menurut dari Direktur Mas Tito tadi gitu, untuk luas tanah di klaster ini sebesar 75 itu defaultnya, dan untuk luas bangunan 97 begitu ya. Ada fasilitas apa aja di klaster ini? Ada kolam renang, lalu ada gym center, ada library juga, dan lain-lain gitu. Ada playground anak juga kalau misalnya nanti pemirsa sudah punya anak begitu. Nah, untuk yang menjadi nilai plusnya begitu menurut saya, di sini memang nggak terlalu jauh dari akses untuk transportasi umum atau public transportation gitu, karena kalau saya lihat ini sih deket banget sama stasiun Jurangmangu, lalu dekat pintu tol Pondok Aren dan juga MRT Lebak Bulus. So ini udah lumayan paket lengkap kali ya mungkin untuk keluarga yang milenial atau keluarga hangat kecil gitu pemirsa.